Nah, baiklah untuk soal yang kedua itu dengan soal uji penumpukan dilakukan pada sumur minyak. Sumur tersebut diproduksikan selama waktu efektifnya 180 hari pada laju akhir. Data penumpukan dan data reservoir terkaitnya adalah yang diketahui di sini itu ada nilai laju alir dengan Q 350 SDB per day. Untuk nilai viskositas oilnya 0,8 centipoise, nilai BO-nya 1,136 RB per STB, dengan CT-nya itu 0,00017 PSI pangkat min 1, dengan nilai H 49 feet, dengan RW 0,29 feet dan porositas 0,23, dan nilai A-nya itu 19,5 ekri. Nah, pertanyaan dari data tersebut ada 4. Itu pertama, tabel di bawah ini menunjukkan penumpukan data yang dihitung asumsi sumur berada di tengah persegi tertutup. Tentukan 1 KS penurunan tekanan karena lapisan luar dan P menggunakan plot Harner. Yang kedua, KS penurunan tekanan karena lapisan luar dan P menggunakan metode MDH dan tekanan rata-rata menggunakan metode MBH, dan 4 tekanan rata-rata menggunakan metode Moscat yang dimodifikasi. Nah, baik. Adapun diberikan tabel data untuk soal ini itu ada delta T dengan satuan Hor, short in pressure satuan PSI. Nah, ditambah juga tabel sampingnya untuk mencari TP plus delta T per delta T. Maka didapat hasil yang berikut dan diplotkan ke dalam grafik Horner time ratio versus pressure. Untuk nilai X-nya yaitu delta T, horse, dan nilai Y-nya short in pressure PSI. Nah, pembuatan grafik ini digunakan untuk membaca grafik nilai P bintang atau PI. Dengan di sini saya mengasumsikan 4850 PSI. Nah, untuk mendapatkan nilai delta T1 dan delta T2 di skala Horner time ratio di antara 100 dan 1000. Karena pada jarak tersebut terdapat data yang cenderung dominan. Untuk PWS 1, nah, untuk PWS 1 itu 4478 PSI dengan PS2 4305 PSI. Itu untuk di TP 100 dan TP 1000. Nah, selanjutnya itu mencari nilai M karena telah diketahui nilai PWS sama nilai TP plus delta T per delta T. Dengan berikut didapat hasil kalkulasinya itu 173 PSI per cycle. Lalu setelah didapat nilai M-nya, maka bisa kita cari untuk mendapatkan nilai permeabilitasnya dengan rumus 162,6 QB viskositas per M dikali H. Maka didapat hasilnya itu 6,101192 milidarsi. Nah, jawaban dari nomor 1 itu menentukan skin faktor ya. Telah diketahui rumusnya seperti berikut, yaitu 1,51 P bintang dikurang per 1 Hor per M dikurang log K per porositas viskositas CT dikali RW pangkat 2 ditambah 3,23, sehingga didapat hasil skin faktornya itu negatif dengan nilai negatif 0,13583. Nah, berikutnya untuk mencari nilai delta PS dengan rumus 141,2 dikali Q dikali B dikali viskositas per K dikali H. Dengan begitu dapat nilainya itu min 20,406 PSI. Nah, untuk nomor 2 dan 3 menentukan tekanan rata-rata dengan menggunakan metode MBH dengan nilai A itu harus dikonversi terlebih dahulu untuk menjadikan nilai fit. Nah, dengan nilai A-nya itu 11,55 ekri diubah menjadi fit itu 503.118 feet. Nah, setelah itu digunakan rumus TAD dengan didapat nilainya itu 4,41644 horse, sehingga dapat ditentukan tekanan rata-rata di gambar berikut akan untuk menentukan PM BHD-nya. Dari grafik itu pembacaannya didapat untuk nilai tekanan MBHD-nya 4,4, sehingga bisa dimasukkan untuk mencari nilai P rata-rata dengan rumus itu P bintang dikurang PMBHD dikali M per 2,303, dengan nilai P bintangnya itu 4850
dikurang 4,4 dikali 173 nilai M per 2,303 didapat hasilnya itu 4.519,4,47. Sehingga kita dapat menentukan penurunan tekanannya yaitu sebagai berikut dengan rumus delta P sama dengan M dikali PMBHD per 2,303. Sehingga didapat hasilnya itu 330,525 PSI. Nah, untuk soal yang keempat itu penggunaan metode modifikasi Muscat. Setelah pengecekan metode Muscat modifikasi dari buku Pressure Tension Testing John Lee dan kawan-kawan, maka dapat kutipan yang seperti berikut, dengan yang berarti melakukan pengecekan metode Muscat yang dimodifikasi valid untuk data uji dalam kasus yang ini, karena kita mempunyai perkiraan data K dan RE data pengujian di luar rentang waktu yang berlaku mungkin dihilangkan. Tentu saja kita sendiri tidak memiliki perkiraan tersebut, meskipun kurangnya data tidak membatasi penerapan metode ini. Hal ini mengharuskan kita berasumsi bahwa deviasi pertama data uji dari garis lurus semilok wilayah waktu tengah menunjukkan timbulnya efek batas. Langkah pertama itu kita harus menentukan sebuah pemeriksaan terhadap data yang kita peroleh atau tersedia pada soal apakah data RE dan K atau tidak. Jika salah satu data parameter tersebut tidak ada pada soal yang diberikan, maka penggunaan metode ini tidak valid untuk digunakan. Nah, jika begitu, berdasarkan dari data yang ada pada soal hanya ada data QO, BO, viskositas oil, CT, H, RW, porositas, dan A. Tidak dapat diketahui nilai untuk RE-nya, maka parameter radius eksternal atau sering disebut juga batas reservoir sangat mempengaruhi untuk pada metode Muscat. Dengan begitu, untuk menentukan batas awal dan batas akhir waktu validnya reservoir tersebut, jika RE tidak ada, maka untuk menentukan batas awal dan batas akhir waktu validnya reservoir tersebut, jika RE tidak ada, maka dapat dibilang pada soal ini tidak akan valid menggunakan metode Muscat. Nah, yang itu dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan. Nomor 1 itu didapat nilai delta PS-nya negatif 20,405986 PSI. Dengan nilai untuk delta P dengan 330,525,4017 PSI. Tekanan rata menggunakan metode MBH diperoleh rata-ratanya itu 4.519,474,598 PSI. Nah, tekanan rata-rata menggunakan metode Muscat karena tidak terdapatnya parameter RE yang diperlukan pada metode Muscat ini tidak ada pada soal. Dengan begitu, metode ini tidak valid untuk digunakan. Nah, baik. Itu saja yang saya sampaikan dari pengerjaan UAS nomor 2 ini. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.